Baik, mari kita teruskan lagi. Nah, kita mengetahui sekarang bahwa ternyata Yesus terus-menerus menyelamatkan kita hingga hari ini sampai dengan kekekalan. Untuk apa? Agar kita dibebaskan dari dunia dan sistemnya. Dunia dan sistemnya mencengkeram manusia demikian kuatnya dari zaman Adam. Dan kemudian membuat satu tekanan yang besar untuk menghasilkan upah, untuk masa depan yang lebih baik, untuk apapun itu Bapak Ibu sekalian teman-teman. Namun ternyata kalau kita fokusnya ke situ saja, saya mau katakan dengan nada bercanda, hidup bukan cuma soal bayar tagihan-tagihan saja. Hidup bukan cuma mikirin soal jatuh tempo saja. Hidup bukan cuma soal bayar-bayar utang saja. Tapi selama ini kan kita pikirnya begitu bukan? Selama ini kita pikirnya, wah belum kebayar, wah duit dari mana, wah tagihan banyak, wah cicilan banyak. Bapak Ibu sekalian teman-teman, kalau kita fokusnya bukan ke Kristus, maka semuanya itu banyak jebakan-jebakannya Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca ayat ini. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan Allah, tahta Allah. Fokusnya bukan ke cicilannya, fokusnya bukan ke bayarnya, fokusnya bukan kepada kelemahan-kelemahan kitanya, kekurangan kitanya. Wah Tuhan masih banyak nih, ya memang. Kalau kita lihat kenyataannya mungkin begitu ya, tapi fokus kepada Tuhan yang mimpin. Terlepas dari itu dosa atau bukan, saya nggak bahas itu. Tapi sekarang fokus kepada Tuhan yang memberikan kepada kita iman dan yang menyempurnakan iman itu hingga sempurna. Jadi Yesus yang mimpin. Bukan kita kemudian yang sangat kuat menguatkan diri ya. Oh, saya percaya Tuhan akan sanggup. Tuhan sanggup. Tapi kitanya punya iman sebesar apa? Ikut Tuhan. Meskipun hari ini kita belum melihat sesuatu yang mencengangkan kita atau membuat kita iman kita bertambah-tambah, namun kita lihat ini hasilnya adalah ketika kita dipimpin oleh Tuhan dengan iman yang tepat, bukan dengan iman yang pasrah, kita dibuat hidup bersama-sama dengan Kristus di tahtanya dan Allah menunjukkan kebaikannya di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saking berharganya Anda dan saya, Tuhan menempatkan kita di tahtanya. Untuk apa sih? Agar kita ditunjukkan kebaikannya di masa yang akan datang. Katakan amin. Jadi tidak ada satu hal rancangan jebakan. Rancangan-rancangan tuh kan berdosa kan, lu nakal dimasuk neraka aja lah. Enggak Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi inilah hasilnya ketika kita dipimpin oleh Tuhan. Sampai di surga sana kita bawa memori yang indah. Karena kita sudah duduk di tahtanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan melihat dengan visioner ke depan. Bahwa Allah itu baik. Mari lihat ayatnya Bapak Ibu sekalian. Dalam Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan amin. Untuk apa sih? Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Kita belajar soal iman, bahwa ternyata kita bisa sejernih itu mendengarkan tuntunan Tuhan. Dan itu berupa satu perjalanan hidup yang aman. Meskipun goncangan-goncangan, utang gitu ya, cicilan, jatuh tempo, hayo lo lihat di dompet, gak ada kan? Nah, kita seringkali mengalami hal yang deg-degan setiap hari. Tapi saya bisa pastikan lewat ayat ini, di masa depan, Dia sedang memperlihatkan kepada kita hal-hal yang baik dan Dia tidak pernah gagal. Katakan amin. Baik, mari kita lihat berikutnya. Bukti dan janjinya, atau dari mana Pak ini benar pengajarannya Pak? Ini bukti dan janjinya. Dan mari kita lihat di dalam Galatia 3. Galatia berapa itu ya? Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, lihat ini, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita pikir berkat kekayaan? Bukan, itu saja. Berkat-berkat Abraham bukan cuma kekayaan, kehormatan,
keseganan dari bangsa-bangsa sekitarnya, bahkan penghormatan, promosi dari Tuhan, bukan itu saja. Tapi yang paling besar Bapak Ibu sekalian adalah sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Rahasianya Abraham bisa taat adalah ternyata meskipun pada saat itu Abraham tidak tahu bahwa Abraham dituntun oleh Roh Kudus. Wow. Jadi kalau kita sekarang mengalami satu lawatan dari Tuhan dan kita menerima jaminannya berupa Roh Kudus, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai takut, tegang, khawatir akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus menjamin kita sampai di sasarannya, sampai tujuan akhirnya. Bukan cuma soal kekayaan, kehormatan, itu mah bonusnya saja. Tapi soal penyelamatan dari dunia ini kepada sorga, kerajaan Allah, dan kekekalan. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar lagi lebih dalam, dan lebih dalam. Dan bagaimana cara kerjanya Pak, kalau prakteknya hari-hari ini? Kami ingin praktisnya saja. Oke, mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana cara kerjanya Tuhan kita menggenapkan janji-janjinya dalam Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, lihat ini, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Roh Kudus menguatkan, mengimpresi, memberikan inspirasi, meneguhkan, menyokong, menggendong Bapak Ibu sekalian. Bila sudah sangat lelah, bila nggak sanggup, capek kan? Mau ikut Tuhan kan? Nyerah nggak? Nyerah nggak lu? Mungkin begitu ya. Yuk, kalau kamu nyerah, aku gendong. Nah, jadi apa pada akhirnya? Tujuan akhirnya apa? Keselamatan. Di akhir zaman. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Di akhir zaman ini begitu banyak penyaringan demi penyaringan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ada satu penuaian yang besar-besaran terjadi kemudian di akhir zaman ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, penuaian besar-besaran terjadi hanya jika seseorang itu mengalami kematangan secara rohani. Ya. Dan keselamatan di akhir zaman ini syaratnya yang sangat mudah yang perlu kita ketahui adalah dalam Efesus 2 ayat 8-9, ini bukan perbuatanmu sendiri, itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian, di balik semuanya itu kita berposisi sebagai anak Allah, benar. Kita berjalan sebagai sahabat Allah, ya. Tapi dalam satu proyek sorga yang besar, kita sedang menjadi hamba-hambanya yang rendah hati dan lemah lembut. Jadi syarat dalam mengikut Tuhan untuk sampai di tujuan akhir, lembutkan hati agar Roh Kudus tetap melawat. Rendahkan hati kita untuk menerima pengajaran. Apapun itu yang dari Tuhan pasti baik. Rencananya sempurna dan tidak pernah gagal. Dan ini yang paling penting, mari kita teguhkan bersama-sama dengan saudara seiman untuk saling menopang di dalam iman. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau tutup worship night dalam Jumat Agung pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan akan lawatan-Mu. Terima kasih Roh Kudus akan lawatan-Mu. Terima kasih atas iman yang Kau nyatakan. Terima kasih atas kepastian dan arahan yang jelas yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Atas darah yang tercurah di kayu salib yang telah Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekarang tegak berdiri di hadapan-Mu sebagai anak Allah yang telah dikuduskan, disempurnakan dan dikhususkan untuk satu maksud pekerjaan yang mulia. Kami bahkan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tahtanya.
agar bisa memandang bersama-sama dengan Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan rancangan damai sejahtera tentang kebaikan Allah, kasih karunia Allah yang berhak kami terima hari demi hari, waktu demi waktu, hingga akhirnya kami bersama-sama secara fakta diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Allah yang pada saat ini berbeban berat. Berikan oleh firman yang kami bagikan ini, yang Kau bagikan ini Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan pada malam hari ini. Hingga seterusnya, mereka memberikan satu bentuk penghormatan kepada Engkau Tuhan. Untuk memberikan satu bentuk posisi sebagai pemimpin kepada Engkau Tuhan. Untuk memimpin jalan-jalan kami semua. Masuk kepada rangkaian penyelamatan sorgawi hingga kami semua masuk di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang besar. Kalau pintu semua tertutup, kami tahu pintu yang Kau punya tetap terbuka bagi kami. Maka silakan Tuhan pimpin kami lewat pintu-pintu itu. Setiap rahasia-rahasia Kau singkapkan, karena kami tahu kami punya hati-Mu pada malam hari ini. Makasih Tuhan, bila nanti kami akan rayakan Paskah di hari Minggu nanti. Kami tahu Engkau ada di hati kami. Kami tahu Kau sedang menuntun kami satu persatu. Dan kami tahu Engkau telah bangkit, menang, dan memenangkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati melimpah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati melimpah pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, orang-orang mereka kasih, pasangan hidup mereka, pelayanan mereka. Jadikan semuanya berhasil dalam pandangan-Mu. Berkati melimpah gereja kami, MC Cross, menjadi tetap garam dan terang di dunia ini. Menjadi mercusuar bagi kapal-kapal yang berlayar. Agar nyata Engkau menjadikan kami semua menjadi tanda-Mu yang ajaib di tengah-tengah kami. Berkati Pak Hendri Eva Mutan dan seluruh keluarganya. Dengan seluruh urapan yang khusus dan baru setiap hari. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pengerja-pengerja. Menjadi pengerja-pengerja yang terpuji, terelok, termasyur. Di dalam pekerjaannya masing-masing, di dalam usahanya masing-masing, dalam masyarakat, dalam kehidupan mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan tanda ajaib ini terus ada dalam diri kami semua. Kami mau tutup malam ini dengan ucapan syukur, karena Kau baik, selama-lamanya Kau baik, dan Kau dahsyat di tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin.